Kan bang, Ya Kristen lah, Protestan. iya masalahnya Katolik sama Protestan beda bang. Nah itu HP-nya tuh harus dicas dulu bang. Udah lobet tuh bang. Oh gitu. Iya. Ini Kedengaran bang, di cuma sini. mau nanya sedikit aja. Sambil santai-santai kan. Iya iya. Saya sebenarnya bang tidak ingin berdebat begini, cuma ya iseng-iseng aja naik tadi. Ya, kenapa bang? Ah, bisa bertanya bang? Boleh. Ini tentang ayat Al-Quran, bisa bang ditanya ayat Al-Quran itu? Boleh, silahkan. Oh iya. Eh, di Al-Quran Al-Baqarah 41 ya, ya 41 Al-Baqarah 41. Di situ kan Al-Quran ayat itu kan diturunkan kepada Muhammad. Allah SWT menurunkan kepada Muhammad. Nah, kemudian diceritakan kepada Muhammad tentang masa lampau itu, ya tentang masa lampau kan. Nah, itu konteksnya itu kan Allah itu berbicara kepada Bani Israel atau Musa ya. Saya bacain dulu ya. Betul, Bang. Al-Baqarah 41 ya bang. Iya iya. Ya. Dan percayalah kamu kepada apa yang telah aku turunkan dalam kulung Al-Quran itu ya bang. Iya, Yang iya, membenarkan apa yang ada pada kamu, Taurat, kepada Taurat nih merujuknya nih. Dan janganlah Iya. kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Jadi isi-isi ayat Taurat ini bang udah dirubah sama tangan-tangan, menurut Islam ya, udah dirubah dan udah disembunyikan oleh tangan-tangan jahil bang, oleh orang-orang kafir gitu bang. Kenapa, ada apa dengan ayat itu bang? Betul kak, ini ayat ini kan disampaikan kepada Muhammad. Allah menceritakan ke masa lampau bahwa Allah itu pernah berbicara kepada Bani Israel atau Musa. Ya, Betul kan bang ya? betul. Iya. Nah, konteks ayat itu kan berbicara tentang bangsa. Ya, saya bacain tafsirnya ya bang ya. Saya bacain tafsirnya. Jadi gini, konteks ayat ini berbicara kepada Bani Israel, memerintahkan mereka untuk beriman kepada Al-Quran, ya, kepada Al-Quran nih, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran membenarkan kitab suci sebelumnya, Taurat, yaitu Taurat ya. Iya, Ayat iya. ini juga memperingatkan kepada mereka agar menjadi orang yang pertama kali kafir terhadap Al-Quran dan tidak menjual ayat-ayat dengan harga yang rendah. Kenapa bang? Udah bang. Itu kan bang konteksnya Allah berbicara tentang masa lalu ya, masa lampau. Ya, masa lampau Allah itu diberitakan ya, tentang masa lampau diberitakan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita lihat ya secara logika, betul. ini Nabi Muhammad tahu dari mana kalau misalkan Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa? Kan gak sejaman kalau nggak ada yang memberitahu itu ya bang. Jadi begini kan? bang, jadi poin pertanyaan saya bang begini, itu kan Allah menceritakan kepada Muhammad masa lampau. Pertanyaannya, apakah pada masa lampau itu, masa lalu itu, apakah Al-Quran sudah ada bang? Belum ada bang. Di situ kan dikatakan diturunkan kepadamu Al-Quran. Iya, diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad. Iya, Nabi Muhammad, bang. Bentar, bang. Diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, dan diturunkan Taurat itu kepada Nabi Musa. Nah, setelah itu, setelah nggak ada nih kitab Tauratnya, setelah disembunyikan, setelah dirubah-rubah sama tangan-tangan jahil, ya, sama orang-orang kafir, orang-orang ini disuruh beriman kepada Al-Quran, bang. Disuruh beriman kepada Al-Quran, gitu. Jadi setelah Nabi Musa itu, setelah Taurat nggak ada, bang. Ya, begini bang, di ayat itu kan jelas dikatakan berimanlah kepadaku. Kepada Allah itu berbicara kepada siapa? Dibilang berimanlah kepadaku. Di Taurat juga sama, bang. Di Taurat juga sama. Umat-umatnya itu, umat-umat Nabi Musa itu disuruh beriman kepada Allah, bang. Bukan kepada Yesus. Disuruh beriman kepada Allah.
isi dari Taurat itu. Iya, jangan dulu ke mana-mana. Kita bahas ini saja dulu, Enggak, Bang. saya nggak kemana-mana. Justru saya menjawab pertanyaan abang kan. Iya, di situ kan konteksnya, Bang, Allah kan berbicara kepada Bani Israel atau Musa. Dikatakan berimanlah kepadaku, kan dikatakan begitu kan? Iya, Berimanlah kepadaku. betul. Sebab Dan Nabi Musa juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bang. iya, dan kepada Al-Qur'an. Pertanyaannya, apakah pada waktu itu sudah ada Al-Qur'an, Bang? Belum ada, bang. Kan di situ di Taurat disebutinya di Taurat, bang. Nah, setelah Coba Taurat nggak ada, bang, abang baca teliti dengan seksama, bang. Setelah Taurat nggak ada, baru disuruh beriman kepada Al-Quran. Setelah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Gimana mau beriman kepada Al-Quran sedangkan Al-Quran belum diturunkan? Gimana sih? Gimana logikanya, bang? Ah, justru itu pertanyaan saya, Bang. Sedangkan di situ kan dikatakan kepada Bani Israel atau kepada Musa, berimanlah kepadaku dan kepada Al-Quran pada waktu itu. Iya, itu konteksnya setelah Nabi Musa nggak ada, disuruh beriman kepada Al-Quran, umat-umatnya Nabi Musa ini nih. Paham nggak? Coba kalau kita mau teliti, Bang, coba dibaca baik-baik, teliti dulu. Ya, justru abang yang harus baca baik-baik. Setelah Taurat nggak ada, setelah Taurat disembunyikan dan dirubah oleh tangan-tangan jahil ya, karena duniawi ya, dijual dengan harga murah. Wah, pokoknya itu udah dirubah-rubah semuanya. Nah, si umatnya Nabi Musa ini yang udah kafir ini disuruh bertakwa kepada Al-Qur'an, menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu loh, Bang. Iya, sedangkan konteksnya kan ratusan tahun kan, Bang, berapa abad itu baru ada Iya. Al-Quran. Nggak masalah, mau ratusan tahun juga nggak masalah. Sekarang saya tanya ke abang ya, bang. Saya komparasi ke abang, saya tanya, boleh kan? Saya pengen tahu, bang, Taurat yang ada di Bible itu, yang dimasukkan ke dalam Bible itu, Perjanjian Lama, ada nggak, bang? Iya, jangan dulu kemana-mana, kita bahas dulu ini, Bang. Enggak, saya komparasi dulu, bang. Masa nggak boleh dikomparasi, bang? Kita bahas ini dulu. Ini kan konteksnya, Allah ini kan berbicara kepada Muhammad. Allah menceritakan bahwa Allah itu pernah berbicara kepada Musa, bahwa Allah berfirman, berimanlah kepadaku dan kepada Al-Quran. Begitu kan masa lampau itu. Sedangkan Ya, Al-Quran kan itu setelah apa Musa nggak ada, itu konteksnya, bang. Kalau Itu Musa masih memang- ada, gimana mau beriman kepada Al-Quran sedangkan Al-Quran belum diturunkan, bang? Iya, pembicaraan itu kan konteksnya pembicaraan Musa dengan Saya Tuhan. boleh masuk, Akang? Boleh. Ini Saya dari- izin, Kang Dito, saya izin ke air dulu ya. Belum. Oke, siap. Ya. Aku udah Kang Dito moderator kan? Iya, udah. Ya, siap. Coba dicek, udah belum? Udah. Udah, oke ya. Oke, Saya izin 10 menit ya. Ya, Bang Yus, ini pertanyaan yang bagus. Kalau bertanya tentang Al-Quran, ya tidak ada tendensi. Mungkin ada waktu belajar itu kayak masih belum paham kan gitu. Al-Quran saya bacakan surah Al-Baqarah yang 41-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafarim afala kafarim bi. Wala tastaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun. Kalau dari tafsir jalan lain saya bacakan ya, Bang ya. Dan berimanlah kalian pada apa yang kuturunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada beserta kalian, yaitu Taurat, berupa kesamaan dalam ketauhidan kenabian Muhammad. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, yakni dari golongan ahlul kitab, karena orang-orang yang di belakang itu hanya akan mengikuti sikap dan tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan diterpikul di atas pundak kalian. Dan janganlah kalian jual, janganlah kalian tukar ayat-ayatku yang terdapat dalam kitab suci kalian tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad dengan harga yang rendah dan pengganti yang rendah nilainya berupa harta dunia. Maksudnya
Janganlah kalian sembunyikan karena khawatir tidak akan memperoleh lagi keuntungan-keuntungan yang kalian dapatkan selama ini dari nenek moyang kalian, dan hanya kepadakulah kalian harus bertakwa. Maksudnya harus takut dalam hal itu dan bukan kepada selainku. Itu dari tafsir Jalalain. Nah, sehubungan dengan surah Al-Baqarah ini, Bang, Abang bisa cross check ayat 79-nya. Ini menggambarkan tentang bagaimana orang-orang terdahulu zamannya Nabi Musa alaihissalam waktu diutus, ya. Itu sebagian kaumnya memang berbuat yang tadi dikatakan. Saya bacakan ayat 79-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Shadaqallahul adzim. Nah, dari tafsir Jalalain juga yang ayat 79-nya Abang dengarkan. Maka kecelakaan besarlah atau siksaan berat bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Artinya membuatnya menurut kemauan mereka. Lalu mereka katakan ini dari Allah, dengan maksud untuk memperdagangkannya dengan harga murah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sedikit berupa harta dunia. Mereka ini ialah orang-orang Yahudi yang mengubah-ubah sifat-sifat Nabi yang tercantum dalam Taurat. Begitupun ayat rajam dan lain-lain yang mereka tuliskan lain daripada yang dimaksud. Maka siksaan beratlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka, disebabkan mereka mengada-ngada yang tidak ada, dan siksaan beratlah bagi mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, yakni melakukan penyelewengan dan kecurangan. Korelasinya, Bang, kalau kita melihat bahwa diskusi lintas agama pastinya ada dua arah. Al-Quran sudah mengatakan kebenaran bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah. Bukan berarti semuanya, ada sedikit kebenaran. Coba kita cek. Begini, Bang, Ya, saya tidak lama ini, sabar. sebentar saja. Ya, Saya sabar. sebentar saja, Bang. Ya, saya Itu lanjutkan masalah- dulu, Bang. Ya, saya masalah penulisan. Saya kalau lagi ngomong, saya nggak bisa direm, Bang. Jadi saya Iya, harus kalau begitu, selesaikan dulu, Bang. Ya. Aku pamit dulu kalau begitu, Bang. Saya ini ada pekerjaan Ini, sedikit, Bang. iya, Saya korel pamit sambil didengarkan ya mungkin, Bang, ya. dulu. Ya, Korelasinya saya pamit dulu. di perjanjian lama itu ada kitab Yeremia pasal 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berani berkata bahwa kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Itu korelasinya. Abang jangan melarikan diri dari kenyataan, Bang. Yeremia saja sudah mengatakan pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Begitu, Abang. Satu lagi, ada di dalam perjanjian baru yang tadi sudah sempat saya jelaskan. Saya sudah informasikan bagaimana Pak Paulusus, ya, dia menuliskan di dalam jemaat Korintus yang kedua nomor 12 2 Korintus pasal 12 nomor 16. Dia mengatakan bahwa baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi Mr. Paulus sudah mengakui dirinya sangat licik, kemudian membuat tipu daya, menuliskan surat-surat mengatakan Kristus palsu yang disalibkan itu menjadi Tuhan, kemudian mendirikan jemaat Karisten. Itu saja dari saya, supaya tidak monolog karena hotelnya udah hilang. Yang mau naik silakan. Salam 2 Kristus.
Ayo, pengikut-pengikut Paulus, naik. Masih mau kau datang besok? Hah? Ayo, silakan yang mau naik. Bagus-baguslah bertanya. Kalau kita sudah membuat bantahan, ya, karena pastinya bukan hanya kita mau ditanya kemudian kita jawab saja. Karena kita ini berdasarkan diskusi lintas agama, dalil itu harus kita keluarkan. Ternyata di perjanjian lama memang sudah dikatakan pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Jadi penjelasan ini kadang kalau teman-teman Kristen menanyakan tentang terjemahan di dalam Al-Quran, mereka sama sebenarnya. Kita sendiri pun kalau memahami Al-Quran dari terjemahan, kadang kita mengalami kesulitan. Maka ambillah dari tafsir para ulama yang sudah disediakan, yang menurut kita tentang ayat tersebut itu bisa kita fahami. Karena Al-Quran adalah yang berbahasa Arab. Al-Quran yang kita lafazkan, Al-Quran itu yang kita bacakan. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum takilun. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau dalam terjemahan kita sudah bisa ini mengatakan, memahami, sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Memang seperti itu. Jadi sudah dijelaskan tadi oleh melewati Bang Yus. Ternyata belajar Al-Quran itu kalau dari terjemahan tanpa ada mursyid, kita bisa tersesat. Contoh siapa? Itu si Muka Dakocan. Siapa itu? Muka Dakocan itu si Trut. Nah, ngaku muslim. Nanya sama Kang Dito, dia bilang, Quranmu sendiri yang mengatakan, bagaimana orang Islam katanya ngaku muslim, mengatakan kepada orang yang beriman, orang itu juga muslim, dia menyebutkan Quranmu. Maka sudah sangat bisa kita nilai, ya, bahwa orang yang mengatakan Quranmu kepada orang Islam, dia bukanlah orang Islam. Sekian dulu. Masya Allah. Loh, kemana sih Yusnya? Takut dibukain Bible, takut. Tadi saya mau komparasi, cuma tanggung saya belum sholat. Ya, Kabur ini, si Yusnya kabur. iya, kan lagi saya komparasi. Yeremia 8. Tadi saya mau komparasi juga ke Bibalnya. Cuma mungkin kurang kali ya literasi tentang kebibelannya, ilmunya. Jadi mereka itu runcingnya itu mendengar dan ingin bertanya terus ke Islam tentang Al-Quran. Itu hasil dari mendengar itu, dia itu bukan hasil dari belajar. Bertanya Iya, tapi enggak apa-apa. Memang seperti itu, Akang. Kebanyakan orang-orang Kristen kemudian dia berani naik, berani bertanya, dia itu polos. Maka kita memang harus sabar untuk menjelaskannya. Disitulah letak dakwah kita untuk memberitahukan kebenaran Islam. Bahwa ya, yang cuma gini kan Dito, mereka itu ketika mereka bertanya tentang Islam, wah runcingnya minta ampun. Dan ketika kita komparasi bertanya tentang Bibalnya, pura-pura lupa ingatan. Itu mereka tuh. Iya, betul itu. Tapi mudah-mudahan si Krishna ini lagi dia mengosongkan diri katanya. Yang jelas dia itu secara akalnya sudah muslim, ya. Dia mengakui bahwa satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian Yesus itu ciptaan manusia dan percaya kepada Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu dia sudah muslim secara akal ya. Tinggal mengikrarkan saja. Kita bantu doakan saja nanti. Semalam di sini, di saya sampai jam berapa? Jam 1:30. Oh iya. Tadi pun sudah mulai ikut bantah-bantah Oten dia. Gitu. Mana sekarang suruh naik? Ada nggak? Di akun tadi, nomor 6 dan nomor 3, udah tumbang. Di ini aja, di-share ke dia.
Ayo teman-teman Aliteng ya, teman-teman Aliteng yang mau belajar tentang Bible, belajar tentang ajaran Karesteng ya, silahkan naik. Kita diskusi santai aja, kita ngobrol santai ya, teman-teman Aliteng. Tapi saya yakin sih sekelas pendeta, pastor, atau biarawati aja belum paham tentang Bible. Belum paham. Iya, betul itu. Kalau si Edis nggak jauh dari pertanyaannya, itu nggak jauh dari Nabi Muhammad itu Rob. Oh, Rob aja terus. Itu dari zaman ke zaman tuh si tambal ban itu. Ayo teman-teman Aliteng, ayo sini naik. Kita ngobrol santai aja. Kalau di gereja yang disampaikan oleh pendeta nggak bakal jauh dari Yohanes 1 pasal 1, Yohanes 14 ya, itu aja terus itu kayak Amsal dan lain-lainnya nggak bakal disampaikan sama mereka. Oh, kalau disampaikan rungkat guys, perpuluhan rungkat, bahaya itu. Ayo teman-teman moderator, bantu di-share ke oten-oten dan dijambak-jambak oten yang di bawahnya ya. Ini banyak banget oten di bawah tapi nggak berani naik ya, takut ya kalian itu. Padahal kita nggak bakal melecehkan kalian, tenang aja. Kita jamin keamanan kalian 100% kalau diskusi ya, kita jamin. Tapi kita cuma jamin keamanan kalian aja. Kalau harga diri kalian, kita nggak mau jamin guys, nggak mau. Keamanannya aja kita jamin ya. Harga diri urusan kalian masing-masing. Ayo silakan naik ke sini guys, silakan naik. Saya nggak bakal bertanggung jawab tentang harga diri kalian ya. Kalau keamanan kita tanggung jawab 100% guys. Enak loh diskusi sama kita itu, enak loh. Kalian tambah ilmu gitu kan, kalian jadi pintar gitu kan. Walaupun cuma bertanya aja kalian tentang Islam, bertanya aja ya. Tapi ketika kita mengkomparasi ya, kalian jangan langsung kejang-kejang. Weh. Mereka ini kan itu kalau dikomparasi ke Biblenya itu langsung gimana ya, kayak itu, kayak Rasulnya itu Paulus itu gitu, penyakitnya kan punya itu. langsung jadi mengong ya. Sampar itu apa ya, itu tuh penyakit Rasulnya tuh. Ya begitulah memang, macam mana lagi. Kalau bongkar-bongkar orientalis sebenarnya tepat ini Ustaz Alif. Ada webnya Isa dan Islam. Nah, itu juga ada tuh. Saya ada cerita Kang Dito. Cerita ini seru banget ini cerita ini. Wah, pokoknya keren banget nih ya tentang kekristenan. Seru banget ini cerita masa lalu Kristen ya. Cuma sayangnya saya belum baca cerita itu Kang Dito. Seru banget itu. Undang-undang pendeta lah, Ahi. Iya, udah saya undang, cuma belum berani naik, mereka takut kali persepuluhannya hilang. Ada pendeta Geri Aceh, nggak jauh pertanyaan itu, kalamullah, ruhullah, buirul makhluk, nas, itu aja terus yang dibahas. Ini orang Kalimantan nggak ada kayaknya ya, aman nih. Margaret, sini naik Mar. Mar, sini Mar, naik Mar, sini Mar.
Kita ngobrol santai, Mar. Lu open cam pakai kerudung lagi, Mar. Gua sahadatin lu. Ayo Margaret, gak usah malu-malu lu. Kita tanya yang ini aja, dasar-dasarnya aja, Mar. Kalau sama lu. Lu kan jemaat yang gak taat lu. Kalimantan aman dong. Oh iya. Sini Mar, naik. Ngapain lu di bawah sini naik? Kita belajar yang dasar-dasarnya aja sama lu, Mar. Gak usah yang berat-berat. Kalimantan nyimak. Wih, banyak juga orang Kalimantan ya. Masya Allah. Saya di Kaltim, teman-teman, saya di Kaltim. Marahin lah kalau pakai kerudung, ya. Pakai cadar lagi dia. Masih bocil si Margaret ini. Ngaku-ngaku ada yang punyanya. Kalbar hadir. Oh, banyak orang Kalimantan ya. Aduh, Masya Allah. Saya di Kaltim, guys. Kalimalang Timur. Ayo Margaret, sini naik Margaret. Kita ngobrol santai. Garut hadir. Wih, kali ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Kabar Pontianak Keraton Kadriah hadir. Wih, Masya Allah, tuh dekat Linda Wijaya, berarti tuh Linda Wijaya di Pontianak tuh tersangka tuh. Tasik hadir juga. Wih, Mei orang Tasik, sama kayak Ustadz Alif ya, orang Tasik ya, cuma jauh ke Tasik, nggak ada tol. Assalamualaikum, sehat selalu Akang dan Kandito. Waalaikumsalam Bang Dian. Alhamdulillah, sapakilah wa yakum. Kirain Bang anak Medan yang sakit. Udah balik Kang, rantau wae atuh. Oh, ke insya Allah balik. Kalau ngurus menang pemajikan balik. Can menang pemajikan mau bakal balik. Bandar Lampung hadir. Woi, ikut absen. Jawa Tengah hadir. Jawa Tengah mantap. Jombang Jawa Timur hadir. Jombang keren, Jombang 100% Islam Jombang. Gorontalo. Oh, Gorontalo berarti deket si Bom ya, Bang Dito. Gorontalo itu ya. Waalaikumsalam, Sumbawa hadir. Mantap. Bom kan di Papua. Oh iya, Papua. Enggak, dia aslinya. Oh. Percuma kasep terbuka pemajikan mah. Oh, itu laku-laku. Bukit Tinggi hadir. Kalteng Kang. Mau pemajikan 2 mah. Benar Kalteng. Ngerti naon. Akang kemarin di Comblang di Balong ada tragedi. Akang kemarin di Balong ada tragedi mah. Apa sih? Cibalong. Oh, Cibalong. Waalaikumsalam Fitriani. Bom asli Oh iya, Toraja lupa. Toli Sulawesi mantap hadir. Kalimantan Utara. Saya juga di Kalimantan Tengah. Medan hadir mantap. Ayo, mana sih Margaret? Tapi bukannya naik. Aduh, ayah santri online aing deh. Santri Kang Dito hadir cenah, Kang Holik. Rabu saya geruduk ke Cibubur. Bang mun ka Garut aya misionaris kumaha babat dong, babat kadek lah. Bogor hadir, Madura hadir. Wih, mantap Madura. Sehat-sehat Kang Kian Santang dan Kang Dito, amin.
Makassar, Pantai Losari hadir. Wih, Losari ada lagunya Losari di Pantai Losari. Sangat gitu. Itu Kang Dito dari tadi ikut pindah. Oh, mantap, Bang Holik. Cuma kita lagi nunggu pendetanya, guys. Tenang aja ya. Di tab layar. Tab layar ya, teman-teman di Gaspol ya. Kita sambil live di YouTube juga nih di Panglima Apologet Islam, Masya Allah. Keren. Fitriani, Sukron. Nah gitu dong, loporenya diklik. Ini baru 70 nih loporenya. Aduh, gimana sih kalian ini? Oke, kita bongkar dulu, kita lanjutkan orientalis ya teman-teman ya. Kalau yang beredar di apa, di Chrome, di internet browsing itu ya. Yang pertama Theodor 00DG ini dari tahun 1836 sampai 1930. Kalau Ignaz Goldziher itu 1850 sampai 1921. Kalau Christian Snook Horgronje itu 1857 sampai 1936. Archer Jeffrey itu 1892 sampai dengan 1959. William Montgomery Watt itu 1909 sampai 2006. Kemudian Wilfred Canwell Smith itu 1916 sampai 2000. Itu nama-nama yang terkenal ya di apa? Yang beredar di Chrome, yang ada di internet ya. Yang pertama tentang dari siapa yang pertama tadi? Dari Theodor 0DG ini, dia mengutip tentang the main argument is that in surah 7 ayat 156 dan 158. Surah 7 itu An-Nahl ya. Ini tentang Nabi Muhammad disebutkan Nabiyil Ummi. Word the nearly all commentator take to mean the prophet who could neither read or write. Jadi subhatnya adalah tentang Nabi Muhammad itu bergelar ummi, gitu ya. Kemudian juga di surah Al-Baqarah ayat 73, even says that there were ummin. Jadi itu yang kalau yang tadi ya, Theodor 0DK ini meragukan keaslian Al-Quran menjadi kritik tajam. Banyak sarjana seperti Muhammad Mustafa Al-Azami, seorang ahli hadis kontemporer, membantah tuduhan itu dalam karyanya The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation, a comparative study with the Old and New Testament. Ia menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mempelajari, membaca dan menulis secara umum. Diterima bahwa Nabi Muhammad tetap buta huruf sepanjang hidupnya, dan bahkan musuh-musuhnya pun tidak pernah meragukan hal ini karena sudah dianggap jelas bagi bahwa Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Ia menunjukkan bahwa 0DG telah salah menafsirkan makna ummi itu. Yang kedua, Ignaz Goldziher ini bantahan dia adalah tentang qiraah. Jadi ini mengkritik Al-Quran dengan spekulasi bahwa teks ini berasal dari dokumen tertulis mirip dengan Alkitab, bukan dari tradisi lisan yang dihafal dan kemudian ditulis. Menganggap bahwa Al-Quran berakar dari teks tertulis, meskipun kenyataannya Al-Quran lebih mengutamakan hafalan dan menyimpannya dalam hati dibandingkan dengan tulisan fisik. Ia cenderung menganggap teks atau manuskrip sebagai titik ukur utama dalam menilai kebenaran bacaan atau qiraah, tanpa memperhatikan keabsahannya. Kemudian selanjutnya menggunakan berbagai metode filologi seperti kritik sejarah, studi filologis, kritik redaksional, kritik bentuk, dan kritik tekstual yang umumnya diterapkan pada studi kitab.
Dengan pendekatan ini ia berusaha mengkritik dan mengimajinasikan inovasi baru dalam studi sejarah teks Al-Quran. Itu tentang ayat sucinya tidak ada, hanya anggapan-anggapan saja dan tuduhan saja. Kemudian Christian Snook Hurglonge, ini tentang dia kritiknya adalah haji. Nah, di manfaat haji untuk propaganda jihad. Nah, ini pendapatnya dia, penghalang serius bagi upaya kolonial untuk menaklukkan umat Islam dan merekomendasikan agar ajaran jihad dihapuskan dalam politik Islam. Itu kalau Archer nggak begitu ini sih ini. Oh, ini ada Archer Jeffrey, itu dia membahas Al-Quran Al-Hajat. Nah, ini ada tentang perubahan, bahwa Al-Quran telah mengalami perubahan oleh beberapa tokoh berpengaruh seperti Utsman bin Affan, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dan Ibnu Mujahid. Menurut Jeffrey, tindakan Utsman yang menyeragamkan berbagai mushaf di wilayah kekuasaan Islam bukanlah keputusan yang tepat karena didorong oleh alasan politik. Nah, lebih ke itu masa Utsman. Nggak ada sih, cuman itu aja yang pakai Al-Quran. Tapi kalau kita membaca yang Yohanes Damaskus, itu ngeri itu, teman-teman. Jadi ini beberapa aja ya. Semuanya literasinya jelas. Teman-teman bisa ambil dari apa ini nama webnya ini? Nama webnya adalah CIOS, Pusat Pengunggulan Iptek Perguruan Tinggi. Nah, itu mengungkap orientalisme, sejarah, dan tokoh-tokoh di baliknya. Itu baru diupdate bulan Agustus 2024. Itu, teman-teman. Jadi kalau Kristen itu menggunakan serangan-serangan untuk bertanya kepada Islam, itu bukan berarti mereka pandai, tidak. Mereka baca itu. Mereka baca dalil-dalil itu. Mereka baca dari data-datanya orientalis. Makanya kalau kita punya datanya, itu mudah sekali mengkanternya. Jadi itu semuanya ada di webnya kita ya, web Apologet Islam Indonesia. Banyak literasi, file dokumentasi, hanya para member yang bisa mengakses. Kalau jalur di luar APII, teman-teman bisa ambil yang web yang dibuat oleh Uniriva. Di situ penulisnya banyak dari Alfi, Mesia.org. Itu dasar sumber literasi, bisa diambil semuanya dari sana. Itu saja dari saya, Akang. Ya, mantap, keren banget. Ya, silakan teman-teman dipelajari ya. Nanti juga akan ada keluar ya, launching buku yang ditulis oleh Ustadz Wapi ya, teman-teman ya. Awal Juni. Nah, sekalian nanti kalau ada yang pengen beli, silakan nanti pas acaranya Jumpa Pen ya. Pas acara debatnya Ustadz Wapi di Jakarta. Murah kok, cuma berapa ya? Harga bukunya itu 100.000. Tapi saya jamin kalian akan jadi debater ya. Soalnya apa? Buku yang ditulis oleh Ustadz Wapi itu ya, teman-teman, itu seputar debat semuanya. Seputar debat. Jadi pertanyaan oten dan jawabannya itu udah terkumpul di buku itu. Dan pertanyaan kita ke oten ya, dan jawaban oten itu udah ada juga di dalam buku itu. Makanya kalau kalian beli buku itu dengan harga yang semurah itu, pasti kalian akan menjadi keren guys, akan jadi debater ya, karena akan tahu dunia debat. Kalau misalkan ada oten bertanya tentang Islam misalkan ya, kenapa Rasulullah menikahi Siti Aisyah,
kenapa banyak lah pokoknya ya, jangan disebutkan di sini. Itu semua jawabannya udah ada di buku itu ya. Jadi kalian kalau pengen jadi debater, atau kalau kalian selalu nyimak dunia debat, kalian wajib mempunyai buku itu. Sebab di typing juga kan banyak yang debat juga kan di typing, walaupun hanya typing kan. Anda bisa mengambil referensi dari buku itu. Jadi seputar jawaban Oten itu udah ada. Kapan launchingnya? Bulan depan. Launchingnya bulan depan. Silakan dibeli ya, murah 100.000. Anggap aja beli bakso 3 mangkok gitu ya, kalau harga berapa ya bakso itu. Itu. Tapi kalau buku ini kan kekal guys, selama kita nggak merusaknya. Maulah Kang, siap. Nanti tinggal hubungi Ustadz Wapi ya, atau ke saya nggak apa-apa. Nanti saya iniin. Di mana launchingnya? Nanti sekalian pas ke jumpa pen sama Bang Juma Ustadz Wapi di Jakarta. Saya hobi baca soalnya. Iya, jangan hobi pacaran aja kayak si Chill Out tuh. Dia mah hobinya pacaran, bukan hobi baca. Si zombie. Waduh, udah 1,5 jam ini nggak ada Oten ini. Ada tadi kan Oten. Si Yus itu kan Oten. Aliteng. Oh iya deh. Berat guys. Naik ke Komal ini tuh berat mereka itu. Soalnya percuma mereka naik itu. Mereka mau bertanya tentang apapun pasti kejawab kan Dito. Tapi sekalinya kita bertanya satu aja, langsung baling-baling bambu. Woi, baling-baling bambu. La la la. Langsung minta keluarkan pintu ajaib. Cering, langsung turun dia hilang. Ayo Ten, naik sini semua Ten. Kalau subuh ya, saya lab jam 1 malam Kang Dito. Tanya tuh Bang Zombie itu. Ngantri Otennya. Ngantri. Bukan main loh ngantrinya. Sampai saya bingung, pusing naikin satu persatunya. Oh ya, berjubel. Akun yang ini. Akun ini, akun forum, akun Panglima. Bejibun. Akun ini Mantap. banyak banget. Kan ini dari dulu akun ini. Banyak banget. Nah, iya, si Billy Sisis memang kan ngumpulnya kan malam hari kan. Malam. Oh, iya, di atas jam 12 lewat. Ya, makanya kalau tengah malam kayak gitu saya sodorin Kores. Diantri itu sama Kores tuh. Judulnya keren, temanya juga kalau tengah malam gitu. Yang mau ngehujat naik. Itu judulnya tuh. Serius loh, beneran saya mah. Serius Bang Dito. Yang dihadapin double attack. Aduh. Sama loh, kejadian ini sama kayak kemarin di Bang Zuma. Kemarin memang hari Minggu alasannya kan. Kan saya moderatorin. Nggak ada juga kontennya, bayangin coba. Habis pada Bang Zuma sholat asyar, nggak ada lagi. Nggak ada yang mau naik. Kemarin ya? Ya, Minggu kemarin. Oh Ya, jadi iya. kita Iya, iya. positive thinking, dikiranya kan, wah, lagi ke gereja mereka kan. Terus? Ya, sekarang juga sama aja, Zong. Cuman dua tadi, si Kucluk sama si Yus. Si Ingus. Iya. Satu-satunya warga negara Malaysia yang seneng debat di Indonesia gitu loh. Mending itu Kang Dito diundang mah, mending si siapa? Si itu tuh yang mau mualaf itu siapa?
Krishna. Si Krishna dia lagi kerja. Oh, lagi kerja. Mm-mm. Kerjanya di hutan ya? Iya. Tadi ada Olan sama Mbak D di tempatnya Fandi. Sempet rame dari situ. Jam berapa? Siang. Oh. Iya. Pantas Mbak De ada nge-WA tadi. Si Olan yang mualaf itu ya? Iya. Mm-mm. Ya banyak sih, jadi yang di share sama dia ya mengenai yoga juga, kasihan. Info Kang, itu ada akun Bang Juma ngemis-ngemis minta koin, kenapa nggak diblokir? Blokir aja, itu palsu. Blokir aja guys. Ya, diblokir aja, diblokir. Orang sangka Bang Juma betulan, iya typing aja di sana, ini Bang Juma palsu, ini Bang Juma palsu gitu ya. Terus blokir. Terus mau tanya, Ira nikah isukan. Iya, yang penting mah dijawab isukan, weh pokoknya. Isukan Isukan. Iraha, isukan. Isukan, kan isukan. Besok gue terus. Gak tahu besoknya kapan. Kan gak nyantumin tanggal juga. Oten punah gara-gara CRK, iya. Ya, di tab-tab layar di share, di posting ulang dan diklik tuh tombol lock orange-nya guys. Lock orange-nya diklik. Jangan sampai nggak diklik itu. Nggak ada oten ya Kang. Jangankan di sini, di gereja aja nggak ada. Udah sepi. Waktu Kang Dito masih oten, Kang Dito ini flashback aja ya. Kang Dito kan rajin ke gereja ya. Enggak Waalaikumsalam. juga lah. Ya, cuma hari Minggu doang kan? Iya, artinya hari Minggu rajin lah ke gereja kan. Iya. Itu kira-kira jemaatnya berapa orang itu jemaat yang di gereja Kang Dito? Kalau Katolik itu rame kan? Katolik itu rame. Kan gini loh, Katolik itu ya namanya jadi jemaat yang sampai database-nya itu ada di Vatikan sana, coba bayangin. Mereka terorganisir, beda dengan Protestan. Kalau gereja yang di mall emang gerejanya siapa coba? Kalau aku tanya. Misalnya teman-teman lagi di mall hari Minggu, ada tuh salah satu tenan itu di dalamnya gereja. Nah, itu tahu nggak gereja apa? Nggak akan tahu. Apakah Oneness dengan Tritunggal nyampur? Nyampur. Mereka itu emang di mana aja sih ibadahnya? Soalnya apa? Soalnya Yesus nggak memerintahkan mereka untuk beribadah di gereja, nggak ada perintahnya. Bukan gini, kalau di Katolik kan memang tradisi ya, lebih banyak di tradisi. Jadi sebenarnya orang-orang Katolik sendiri juga nggak paham. Yang penting ada status agama aja gitu loh. Ini yang bagus tuh pertanyaannya. Kenapa di Jawa Tengah banyak orang Jawa Kristen? Nah itu dulu tuh sejarahnya satu Indomisasi, keduanya dia bukan dari Islam ke Kristen, tapi dari kejawen ke Kristen. Jadi mereka pikir sama, nggak ada larangan, nggak ada syariat kalau di Kristen kan. Kecuali masuk Islam ada larangan, ada syariat gitu kan. Mereka suka makan B2, masuknya ke Kristen akhirnya. Betul nggak Kang Dito? Betul, maka kembali lagi ke sejarah bahwa sebelum para wali itu ya, 9 wali itu ke bumi Nusantara terutama Jawa. Jadi di Jawa itu ya nggak ada yang beragama Islam, Kristen, nggak ada.
semuanya Hindu. Hindunya pun bukan Hindu yang ada, Hindu yang di India sana, bukan. Jadi kan kadang tradisinya kan sampai sekarang orang bangun rumah, ada yang nanam kepala kerbau kah, ada yang nanam kambing kah, kan gitu kan. Terus ada kalau hujan ada kawinan tuh, ada tuh pawang hujan tuh, dia pakai kemenyan di jampi-jampi, itu kan masih ada. Apalagi daerah dekat-dekat keraton. Oh, jadi kita larinya ke sana. Memang